Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? It's nice to meet you again. Today I'm going to discuss the English items of the final exam for the 4th grade in semester 2. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian bahasa Inggris ya. Nah, yang mana kisi-kisi ujian ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami, karena di dalam kisi-kisi ini terdapat trik atau cara untuk mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Jadi kisi-kisi ujian bahasa Inggris ini tidak akan jauh berbeda dengan soal bahasa Inggris yang kemungkinan nanti akan muncul. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan secara sesama. Oke, di sini ada pelajaran tentang ini ya, identifying the activities, dan mengidentifikasi aktivitas atau mengenali suatu kegiatan ya. Nah, di sini kita harus menghafal beberapa kosakata yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Di antaranya ada collect, nah mengumpulkan, ada build, nah membangun, ada play, bermain, ada drink, minum, ada fly, menerbangkan, ada take a picture, nama memotret atau mengambil gambar atau foto ya. Kemudian ada ride, menunggangi, dan eat, makan. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Oke, di sini ada contoh soal nomor 1, percakapan singkat antara John dan Jane. Nah, di sini John bertanya, nah what is he doing? Nah, apa yang sedang dia lakukan ya, atau sedang apa dia? Oke, dan Jane menjawab, he is bla bla bla. Nah, kita lihat ya di gambar ini ada seorang pria sedang mengambil gambar atau foto atau sedang memotret ya. Nah, seperti yang kita tadi pelajari di kosakata. Nah, kita cari mengambil foto atau memotret bahasa Inggrisnya apa. Nah, di sini ada jawaban A, taking a picture. Nah, mengambil foto atau gambar ya, atau memotret. Yang B, playing football, bermain sepak bola. Yang C, building a sand castle, membangun istana pasir. Yang D, collecting seashells, nah mengumpulkan kerang laut. Nah, berarti jawaban yang tepat yang sesuai dengan gambar ini adalah yang A ya, yaitu taking a picture, nah memotret atau mengambil foto. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, di sini ada percakapan singkat ya, masih tentang John dan Jane. Nah, John bertanya, what is your brother doing? Nah, apa yang sedang dilakukan masih ya, apa yang sedang dilakukan saudara laki-lakimu? Nah, Jane menjawab, he is bla bla bla. Nah, seperti yang kita lihat di gambar ini bahwa di sini ada seorang anak laki-laki sedang bermain pasir ya, dan pasir itu dibentuk menjadi sebuah istana. Nah, kita cari ya. Nah, kita cari jawaban yang ada membangun istana. Nah, ini membuat istana pasir ya. Nah, di sini ada jawaban A, taking a picture. Nah, memotret atau mengambil gambar. Kemudian B, playing football, bermain bola. Nah, C, building a sand castle. Nah, membangun istana pasir. Yang D, collecting seashells. Nah, mengumpulkan kerang laut. Nah, berarti jawaban yang tepat yang sesuai dengan gambar ini adalah yang C ya, yaitu building a sand castle. Nah, membangun istana pasir. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang food and drink atau makanan dan minuman. Nah, di sini juga ada beberapa kosakata yang perlu dihafal ya, supaya kita nanti akan mudah dalam mengerjakan soal ujiannya. Nah, di antaranya ada burger. Nah, burger, ada fries, kentang goreng, ada sausage, nah sosis, ada tea, teh, water, air, spaghetti, nah spaghetti, kemudian porridge, bubur, soup, nah fried rice, nasi goreng, lemonade, jus lemon, egg telur, sandwich, nah roti berlapis. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal, nah percakapan singkat antara Reina dan Mary ya. Nah, Reina bertanya, what is your favorite food? Nah, dia menanyakan makanan kesukaan ya, favorite food, makanan kesukaan. Jadi, apa makanan kesukaanmu atau apa makanan favoritmu? Nah, kemudian Mary menjawab, my favorite food is, nah makanan favoritku adalah
titik-titik. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada gambar makanan yaitu nasi goreng. Nah, seperti yang kita pelajari tadi di kosakata. Nah, bahasa Inggris nasi goreng itu apa? Nah, kita balik lagi tadi ya ke kosakata. Nah, di sini ada kata nasi goreng ya. Nasi goreng bahasa Inggrisnya adalah ini nih. Nah, fried rice. Nah, berarti kita cari jawaban yang ada fried rice. Nah, di sini ada jawaban A, fried rice, nasi goreng. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang A. Kalau B kan fries, kentang goreng. Kalau C, burger. D, sandwich. Nah, roti berlapis. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Nah, di sini ada percakapan singkat antara waiter dan guest. Ya, waiter itu pelayan ya, guest tamu. Nah, si waiter bertanya, "What do you want to order?" Nah, apa yang ingin kamu pesan? Order itu memesan ya. Nah, kemudian si guest menjawab, "I want to order bla bla bla." Nah, saya ingin memesan titik-titik. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada gambar makanan dan minuman ya. Nah, di sini ada gambar nasi, ada gambar ayam dan gambar susu. Nah, kita cari masing-masing bahasa Inggrisnya dari makanan ini ya. Nah, nasi berarti bahasa Inggrisnya rice. Nah, ayam bahasa Inggrisnya chicken. Kemudian susu bahasa Inggrisnya milk. Nah, berarti kita cari ya kata-kata tersebut. Nah, di sini yang jawaban A ada rice, noodle, and juice. Nah, nasi, mie, dan jus. Nah, ini salah. Kemudian yang B ada soup, pizza, and coffee. Nah, berarti soup, pizza, dan kopi. Nah, ini salah. Kemudian yang C ada rice, chicken, and milk. Nah, nasi, ayam, dan susu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Nah, karena sesuai gambar. Nasi, ayam, dan susu. Kalau yang D bubur. Nah, porridge itu bubur egg, telur, dan tea, teh. Oke, next. Oke, nah sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Nah, di sini ada percakapan singkat antara Jimmy dan Johnny. Nah, Jimmy bertanya, "What do you usually have for dinner?" Nah, ini menanyakan makan malam ya. Apa yang biasa kamu makan untuk makan malam? Nah, Johnny menjawab, "I usually have." Nah, saya biasa makan. Nah, kita cari jawabannya ya tentang makanan. Nah, ini kan ada dinner, makan malam, berarti kita cari jawaban yang tentang makanan ya. Nah, di sini ada jawaban A, book, magazine, and newspaper. Nah, book itu buku, magazine majalah, dan newspaper koran. Nah, berarti ini salah ya, tidak nyambung dengan makanan. Oke, kemudian yang B ada soup, rice, and a glass of milk. Ada sup, nasi, dan segelas susu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya. Nah, karena ini nyambung tentang makanan. Kalau yang C ini ada math, English, and civic, ini tentang mata pelajaran ya. Kemudian yang D ada flower, leaf, and plant. Nah, ini tentang tumbuhan. Ada bunga, daun, dan tumbuhan. Oke, next. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Nah, di sini ada soal the taste of chocolate is. Nah, taste ini menanyakan taste. Taste itu rasa ya. Nah, rasa. Berarti rasa coklat adalah, rasa coklat itu apa? Apakah manis, asam, asin ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rasa coklat itu adalah manis ya. Nah, manis itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, kita cari. Nah, bahasa Inggrisnya manis adalah sweet ya. Nah, berarti kita cari yang jawabannya sweet. Nah, di sini ada jawaban A, bitter. Nah, bitter itu pahit ya. Kemudian yang B ada salty. Nah, salty itu asin. Yang C ada sweet. Nah, berarti ini ya, sweet itu artinya manis. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Kalau D sour itu asam ya, salah. Oke, next. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran tentang toys atau mainan. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang perlu dihafal juga ya. Nah, di antaranya ada doll, boneka, ada toy car, mobil-mobilan, ada kite, layangan, ada ball, bola, ada spin top, gangsing, ada Lego block, nah, balok Lego. Nah, kemudian ada bike, sepeda, ada yoyo, nah yoyo, action figure, nah tokoh aksi. Kemudian ada skateboard, papan seluncur. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, di sini ada contoh soal nomor 7 yang menanyakan what toys are they? Nah, jadi
mainan apakah itu? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, mainannya ada skateboard, Lego block, dan sepeda ya. Nah, kita cari skateboard. Nah, ini papan seluncur ya. Nah, seperti yang udah dihafal tadi kosakatanya, kemudian ada Lego block. Nah, balok Lego, kemudian ada sepeda. Baik. Nah, sekarang kita cari jawaban yang ada kata-kata tersebut. Nah, di sini ada jawaban A, doll, ball, yoyo. Nah, doll boneka, nah ball bola, yoyo. Nah, berarti ini salah. Kemudian yang B ada bike, sepeda action figure, nah tokoh aksi, dan bike lagi. Nah, ini salah juga ya. Nah, kemudian yang C ada bike, nah ada Lego block, nah dan skateboard. Nah, ada sepeda, balok Lego, dan skateboard. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Kalau yang D ada doll, ini boneka ya. Nah, baik sepeda, toy car, mobil-mobilan. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 8. Nah, di sini ada percakapan singkat antara Dion dan Revan. Nah, di sini Dion bertanya, "What toys do you have?" Nah, jadi mainan apa yang kamu punya ya? Nah, kemudian Revan menjawab, nah berarti ini harus menjawab tentang mainan ya. Nah, yang A ada I have a cat and a dog. Nah, ini cat and a dog tentang hewan ya. Nah, ini berarti tentang pet, berarti ini bukan mainan. Kemudian yang B ada I have a car and a motorbike. Nah, saya punya mobil dan sepeda motor. Nah, ini juga masih bukan ya, karena ini tentang transportation atau kendaraan. Nah, kemudian yang C ada I have a book and a pen. Saya punya buku dan pulpen. Nah, ini juga salah ya, karena ini menjelaskan tentang ini alat tulis. Nah, kemudian yang D ada I have a ball and a kite. Nah, saya punya bola dan layangan. Nah, berarti ini ya jawabannya, karena ball itu bola, kite layangan, karena ini termasuk mainan ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke ini. Pelajaran tentang cuaca ya, weather cuaca. Nah, di sini ada beberapa kosakata tentang weather yang harus dihafal ya. Di antaranya ada sunny, cerah, raining, hujan, ada rainbow, pelangi, ada windy, berangin, nah cloudy, mendung, dan snowing, nah turun salju. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal, nah menjelaskan it has many colors and we see it when there are the sun and the rain together. Nah, jadi ini mempunyai banyak warna ya. Nah, dan kita melihatnya saat ada matahari dan hujan bersamaan. Nah, kita lihat di sini ada gambar pelangi ya. Nah, yaitu pelangi. Nah, kita cari pelangi bahasa Inggrisnya apa. Nah, kita balik lagi ke kosakata tadi ya. Kita cari pelangi. Nah, ini pelangi ya. Nah, pelangi. Nah, berarti bahasa Inggrisnya ini rainbow. Nah, berarti sekarang kita cari ya jawaban yang ada kata rainbow. Nah, di sini ada jawaban A, rain, hujan, B, snow, salju, C, rainbow, pelangi, D, cloud, awan. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya, rainbow, yaitu pelangi. Oke, next. Oke, kemudian nah di sini ada contoh soal nomor 10 menjelaskan it makes everything wet. Nah, ini membuat semuanya basah. Nah, jadi ini menyebabkan basah ya semuanya. Nah, kita cari yang membuat basah itu apa ya, yang menyebabkan basah. Nah, yang A ada rain, hujan, yang B snow, salju, C rainbow, pelangi, D cloud, awan. Nah, berarti yang menyebabkan basah itu adalah hujan ya. Nah, hujan itu bahasa Inggrisnya apa ya? Yaitu rain ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah A. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 11 ya. Complete the following text. Nah, di sini ada teks tentang surat ya. Nah, surat. Nah, di sini ada bacaan Dear Tania. Nah, kepada Tania,
My family and I are on vacation at the beach. Nah, jadi saya dan keluarga sedang liburan di pantai. It's hot and sunny. Nah, jadi cuacanya panas dan cerah. My father is riding bla 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 and I am swimming. Nah, ayah saya sedang menunggangi titik-titik dan saya sedang berenang. Nah, my mother is drinking coconut water. Nah, ibu saya sedang minum air. Nah, kita cari jawaban ini ya untuk melengkapi ini. Nah, my father is riding apa? Nah, jadi ayah saya sedang mengendarai atau menunggangi apa? Nah, kita cari jawabannya di sini. Yang di sini ada a book. Nah, buku. Nah, berarti ini tidak nyambung ya kalau mengendarai buku. Nah, kemudian yang B ada a kite, layangan. Nah, ini juga tidak nyambung ya kalau menunggangi layangan atau mengendarai layangan. Kemudian yang C ada a horse. Nah, horse itu kuda ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini ya, horse, kuda. Nah, C, jawaban yang tepat adalah C karena nyambung ya, ayah saya sedang menunggangi kuda atau mengendarai kuda ya. Kalau D kan picture, gambar, tidak mungkin. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 12. Nah, masih tentang surat ya. Nah, di sini ada Dear Tania ya, yang tadi. Nah, my family and I are on vacation at the beach. Nah, it's hot and sunny. Nah, my father is riding a horse and I am swimming. My mother is drinking blah 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 and my sister is reading a book. Nah, my mother is drinking. Nah, berarti drinking itu minum ya. Nah, ibu saya sedang minum apa? Nah, kita cari jawaban yang ada minumannya. Nah, di sini ada jawaban A, noodle, mie. Nah, ini tidak mungkin ya karena ini dimakan. Mie itu dimakan bukan diminum. Kemudian ada sand, pasir. Nah, ini tidak mungkin diminum atau dimakan juga. Kemudian ada shell, kerang. Nah, ini juga salah. Kemudian D ada coconut water, air kelapa. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya, coconut water. Karena ini nyambung ya, minum air kelapa. Nah, baiklah, jadi itu tadi ya pembahasan untuk kali ini. Nah, jadi kisi-kisi dalam video ini harus pelajari dan dipahami supaya nanti kita akan mudah dalam mengerjakan soal ujiannya. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini bisa memberikan manfaat ya dan bisa membantu adik-adik sekalian dalam belajar ujian ya bahasa Inggris untuk kelas 4. Nah, apabila ada soal ya yang belum dipahami ataupun ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.